mengundang teman-teman untuk berdiskusi bersama kami. Ini diskusi kami ketujuh di seri proklamasi. Kali ini kita mengambil tema refleksi 68 tahun proklamasi, jejak nasionalis, demokrasi dan masa depan keadilan. Seperti yang kami sampaikan di undangan kami, untuk diskusi hari ini kami mengundang Pak Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR kami sebagai narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ketua Umum mengantar kita dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Herman. Saudara Frank sama saya Budin. Ketika ini baru dikreasikan tanggal 17 Agustus kemarin, dihadiri oleh Pak Tinggi. Kita undang Pak Pramono mungkin lagi acara. Tapi saya yakin dengan ketidakhadiran beliau ini semangat kita sama. Kita ingin bangsa ini berbaik ke depan, karena problem kita banyak sekali, tantangan besar, sementara kemampuan kita berbangkit belum begitu kuat. Kalau lihat dari segi institusi, kemampuan sumber daya maupun daya saing. Nah, saudara sekalian, PGK ini Perhimpunan Gerakan Keadilan Ormas Indonesia ingin melihat orang bangsa yang lebih jernih, lebih objektif. Karena kami juga di PGK ini mengundang hampir seluruhnya anak muda bisa antara 50 tahun ke bawah atau lebih sedikit. Karena kita berkeyakinan satu keniscayaan negeri ini akan jatuh semestinya kepada mereka ini. Regenerasi akan jatuh kepada mereka ini. Lihat dari kemampuan intelektual mereka, leadership dan positioning mereka di struktur politik maupun kekuasaan dewasa ini. Nah, tema kita memang agak jelimet ini. Ada yang suka menanya, kok berat sekali temanya? Memang jelimet. Karena bangsa ini sudah kehilangan pijakan filosofis, sudah kehilangan pandangan ideologi dibandingkan dengan para pemimpin kita, bagaimana dia membuat suplim pandangan-pandangan ideologi dan filsafat, merancang atau mendesain bagaimana bangsa kita bisa mewujud sebagaimana cita-cita proklamasi kita. Nah, diskusi kita memang menelusuri jejak nasionalisme penting demokrasi kita ini, karena peta dari ideologi dan filsafat negara kita ini mulai hilang dari jejak intelektual kita. Pertama, karena disebabkan oleh derasnya transformasi materialisme global, ya, kuatnya liberalisme dan kapitalisme membuat kita kehilangan memori satu bangsa yang pernah didirikan oleh Pandey Pabdas dengan kekuatan filsafat dan ideologi yang kuat. Nah, melihat ini, orang ini kita anggap kompeten untuk membahas persoalan ini, persoalan nasionalisme, yaitu satu persoalan bagaimana saat bangsa dengan bangga kuat memperoleh mereka dan bersatu untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita yang akan dicapai. Walaupun ada gangguan demokrasi maupun hak keadilan kita sudah dicapai dewasa ini. Nah, saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan ya, sebelum nanti sudah moderator, tadi sekjen kami sudah menyampaikan sepatah dua kata. Kita punya wakil ketua umum dan seorang narasumber, seorang kandidat doktor sekarang. Saya yakin mereka-mereka muda ke depan ini akan bisa membantu kita keluar dari krisis filsafat, krisis teori, bahkan ideologi, sehingga dia bisa menjawab soal-soal bangsa kita ke depan. Walaupun tempat ini bukan satu cara kita menyelesaikan masalah, tapi kita ada titik terang dengan calon-calon pemimpin ke depan ini. Nah, kami kembalikan kepada saudara Cima untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya,
Masuk kepada diskusi jejak nasionalisme, demokrasi dan masa depan keadilan. Di depan tadi juga sudah diperkenalkan oleh Ketua Umum Bang Musa Zanubi, sudah ada hadir narasumber yaitu Bang Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR RI, Bang Lukman Hakim sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan Bang Adi Reza yang nanti akan memberikan komentar dan argumen mengenai tema yang diangkat, yaitu jejak nasionalisme, demokrasi dan masa depan keadilan. Satu tema yang cukup menarik karena dalam realitas kebangsaan hari ini kritisi-kritisi dan kajian-kajian mengenai hal-hal yang berbau ideologis ini agak sedikit minim. Hal-hal yang berbau filosofis agak sedikit ditinggalkan, tapi kemudian kajian-kajian strategis dan kajian-kajian taktis yang malah terus diprioritaskan. Makanya kemudian tema hari ini bisa menjadi satu pemicu untuk kembali kita sebagai bangsa ini menyiapkan satu dasar filosofis, membuat satu kajian-kajian filosofis mengenai arah dan paradigma bangsa ke depan. Nah, mengenai tema yang diangkat, jejak nasionalisme, demokrasi dan masa depan keadilan, terdapat beberapa dialektika dan fase juga di dalam jejak-jejak itu. Jejak nasionalisme, mengenai pengertian nasionalisme ini juga sebenarnya pertama kali dicoba diuraikan oleh Soekarno di tanggal 1 Juni ketika BPUPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar Indonesia Merdeka. Saat itu pemahaman daripada Soekarno terhadap apa yang diartikan sebagai nasionalisme adalah suatu nasionalisme yang berasaskan nasionalisme ekonomi dan politik yang disebut sebagai sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme adalah satu pengertian dasar yang coba diberikan oleh Soekarno sebagai founding father kepada anak-anak bangsa ke depan. Nah, terkait dengan nasionalisme itu kemudian nanti berkaitan dengan demokrasi sendiri, di mana demokrasi kita seperti kita ketahui dalam rentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah memasuki beberapa fase, mulai dari fase demokrasi liberal di tahun 1955, terus kemudian beralih menjadi demokrasi terpimpin gaya Soekarno di tahun 1959 melalui dekret, dan kemudian dimulai lagi demokrasi Pancasila ala Orde Baru, dan sampai kemudian memasuki Orde Reformasi yang bisa atau pada umumnya sekarang dianggap atau berstigma kembali lagi kepada demokrasi liberal, yang mungkin nantinya akan dibahas oleh para narasumber bagaimana peta dan arah jalan demokrasi ini apakah kemudian sesuai dengan nasionalisme yang digagas oleh para founding father. Nah, kemudian masa depan keadilan. Nah, akhirnya kemudian kita akan berikan arah atau disebut tagline kepada para narasumber untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai jejak nasionalisme, demokrasi dan masa depan keadilan. Untuk itu tidak berpanjang lebar, mungkin saya langsung memberikan waktu dan tempat kepada narasumber, yaitu Pak Pramono Anung, untuk memberikan argumentasinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bung Bursa Sarubi yang saya hormati, saya bersahabat sama Bursa ini sudah lama sekali. Jadi kalau Bursa sudah mulai mengadakan diskusi ini, artinya sudah mulai serius gitu. Kalau Bursa jadi ketua umum partai itu saya anggap biasa-biasa aja, karena pasti kalahnya lah gitu. Tapi kalau Bursa udah mulai humanika, sekarang bergerak perhimpunan gerakan keadilan, pasti ada sesuatu yang ingin dia tuju. Selamat Bursa dan saudara-saudara sekalian, saya sedang menyiapkan tulisan saya, tetapi saya ingin memulai pertanyaan yang sederhana
saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Bursa di awal sambutannya ini. Bagaimana Indonesia ke depan? Indonesia pada kuadran apa? Indonesia pada posisi apa? Apakah demokrasi, nasionalisme, jejak-jejak yang kita bangun pada hari ini akan menempatkan kita sebagai bangsa yang kuat, besar, ataukah kita menjadi bangsa mediocre, atau kemudian kita menjadi bangsa yang mengalami kebangkrutan? Selain saya menunjukkan itu, jadi saya yang ada di sana, Bung Bursa, kita mesti melihat itu. Kalau kita belajar dari Jerman dan India dan China, 3 negara yang sekarang ini ada pada posisi 10 besar dunia karena ekonominya begitu kuatnya. China sekarang nomor 2, Jerman nomor 5, Jerman nomor 5 ya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka bangun, satu berdemokrasi, satu anti demokrasi, tetapi menempatkan mereka pada sebuah negara yang sedang mengalami kejayaan. Kalau kita bandingkan dengan Spanyol dan Italia, yang dulu diharapkan mereka akan tumbuh berkembang sebagai bangsa yang kuat, ternyata mereka menjadi bangsa yang mediocre. Saya juga memberikan 2 contoh lagi, 2 negara yang menerapkan demokrasi dan anti demokrasi, yaitu Argentina dan Afghanistan dan Bangladesh lah gitu ya. Argentina yang berdemokrasi, dia mengalami kemerosotan kemunduran, bahkan sekarang ini Argentina dibandingkan dengan Brasilia itu jauh sekali. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya menggambarkan ini? Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia pada tahun 2030? Apakah sebagai bangsa besar mengalami puncak kejayaan karena demokrasi, karena nasionalismenya yang terbangun dengan baik, karena keadilan atau justice yang memberikan prosperity bagi masyarakatnya, atau kemudian kita menjadi bangsa yang seperti ini? Sekarang kita nomor 16 dunia dalam arti ekonomi, kemudian persoalannya korupsi ya seperti ini, kita tidak naik, tidak turun, akan menjadi bangsa menengah, atau mungkin karena trust kepercayaan publik menurun, kita menjadi bangsa yang mengalami distrust atau kehancuran seperti yang pernah kita alami dalam waktu yang pendek, yaitu ketika periode tahun 98-99. Pertanyaan ini yang menjadi pertanyaan yang menurut saya menjadi pemikiran saya pertama. Yang kedua, berbicara mengenai sistem politik kita dengan sederhana bisa membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dan di Amerika. Di Indonesia ini sekarang semua partai berusaha untuk menjadi partai menengah, termasuk partainya Mas Lukman. Walaupun ini partai agama yang dari awal kita tahu semua bahwa P3 ini adalah partai yang mengusung jargon-jargon agama. Tetapi kalau kita lihat, kita bedah, kita telusuri lebih dalam, maka sebenarnya partai-partai agama ini tidak terlalu banyak berbeda atau mengalami diferensiasi yang tegas dengan partai-partai nasionalis. Karena semuanya ingin ke tengah. Termasuk PAN sekarang caleg yang non-muslim banyak sekali. Bahkan PKS pun caleg non-muslim ada. Bahkan saya menelusuri jejak-jejak di pilkada, persoalan agama itu hanya menjadi pertimbangan kalau di daerah-daerah yang mayoritas muslim, kemudian sentimen keagamannya itu masih sangat kuat. Tetapi di luar itu, bahkan PDS dan PKS bisa berkoalisi di Papua. Jadi ini menunjukkan bahwa semuanya sekarang ini ke tengah. Akibat dari sekarang ini semuanya ke tengah, maka biaya politiknya menjadi semakin besar. Tidak ada diferensiasi atau pembeda yang sangat tajam dan kuat di antara partai-partai yang ada. Nah, kembali kepada sistem Amerika yang sederhana, 2 partai, 1 partai independen, maka pertarungannya itu hanya di 6 kaukus, dan pertarungan terakhir itu selalu di kaukus Iowa. Kalau partai Demokrat itu kan selalu berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan. Kalau Republik itu berkaitan dengan persenjataan, teknologi berat dan sebagainya. Sehingga pertarungannya itu daerah yang diarsir itu adalah daerah yang selalu diperebutkan di 6 kaukus tadi.
Maka kalau kita lihat terakhir, siapa yang memenangkan 6 kaukus inilah yang akan memenangkan pertarungan. 6 kaukus di antaranya adalah New Hampshire, kemudian New York, kemudian New Jersey, Iowa. Jadi inilah yang menentukan. Yang lainnya, orang boleh tutup mata, ini sudah menjadi milik Republik, ini sudah menjadi milik Demokrat. Nah di kita itu tidak ada. Nah kembali kepada pertanyaan awal, slide yang awal. Bagaimana dengan nasionalisme, bukan dengan ini ya. Bagaimana dengan nasionalisme refleksi 68 tahun ini? Terus terang ketika membaca pertanyaan ini, saya itu mikir, jangan-jangan Bursa belum mulai baca buku banyak. Padahal biasanya Bursa itu baca bukunya di awal, tapi sudah bisa menerangkan semuanya. Gak perlu baca yang terlalu detail. Sehingga saya merasa bahwa jangan-jangan Bursa sudah membaca buku banyak. Tetapi ketika saya baca teorinya, ada sesuatu yang ingin dibidik ke depan. Saudara-saudara sekalian, saya mungkin tidak secara detail akan sesuai dengan ini saya, tetapi ada beberapa yang mungkin ini menjadi pengetahuan kita bersama. Pertama, mengenai pemahaman pengertian nasionalisme sendiri. Tadi moderator juga menjelaskan dengan berbagai aspek, tetapi saya ingin ini penambahan pengetahuan kita. Ernest Renan mengatakan bahwa nasionalisme sebagai paham dari sekelompok orang yang berkeinginan untuk bersatu dan merasa dirinya satu. Kemudian Otto mengatakan bahwa nasionalisme sebagai suatu persatuan perangai yang timbul karena adanya satu persatuan nasib. Gandhi mengatakan bahwa nasionalisme adalah perikemanusiaan. Sedangkan dalam definisi kita sehari-hari, kita ini sebenarnya sudah salah kaprah, selalu menyebutkan, mendikotomikan antara partai nasionalis dan partai Islam. Partai nasionalis dianggap keindonesiaannya terlalu kuat, lebih kuat dibandingkan dengan partai Islam. Padahal tesis seperti itu menurut saya juga tidak benar. Karena di partai-partai Islam, misalnya Mas Lukman, bukan karena beliau ada di samping saya, Mas Lukman ini oleh almarhum Pak Taufik dipuji luar biasa. Dua orang yang dia puji yaitu Lukman dan Hajrianto Tohari. Pemahaman tentang 4 pilar itu lebih paripurna dibandingkan dengan kader PDI Perjuangan sendiri. Ini benar-benar disampaikan oleh beliau. Nah, belajar dari itu, maka apa sih nasionalisme yang sudah salah kaprah dalam persepsi kita? Apakah seorang Bursa Sanusi yang dulu ketua umum partai GBR yang notabene dekat diasumsikan dengan partai agama, nasionalismenya kalah dengan teman-teman yang sekarang ini berumah di partai-partai nasionalis yang katakanlah orang-orang itu tidak pernah secara emosional terlibat sebagai aktivis. Menurut saya enggak, jauh. Bursa jauh lebih nasionalisme daripada orang-orang seperti itu. Bahkan menurut saya mungkin Bursa lebih nasionalis daripada saya. Mungkin. Maka saya ingin menjelaskan bahwa nasionalis ada suatu perasaan kesatuan yang timbul karena senasib, seperjuangan, memiliki bangsa, akar budaya, dan bahasa yang sama. Sehingga dengan demikian, selama kita menggunakan bahasa yang sama, selama kita mengakui negara kesatuan, selama ideologi kita Pancasila, itulah yang disebut dengan nasionalisme itu tadi. Awal dari nasionalisme itu sebenarnya kebangkitan Budi Utomo pada tahun 1908. Pergerakan kita sebelumnya menurut saya ada, tetapi lebih ke daerah. Sejak adanya Budi Utomo itu orang mulai berpikir, Bung Karno, Bung Hatta, para pondifada itu mulai berpikir bahwa gagasan-gagasan mengenai kebersamaan, satu bahasa, satu negara, satu kesatuan, satu wilayah, satu entitas, inilah yang kemudian menjadi awal timbulnya nasionalisme yang ada pada kita. Maka dalam nasionalisme itu harus ada wilayah, harus ada ikatan sejarah, harus ada ideologi, harus ada identitas, dan harus ada tempat atau negara. Dan kita memiliki itu. Sehingga dengan demikian saya termasuk yang ingin mengatakan bahwa perdebatan mengenai atau dikotomi mengenai partai nasionalis dan partai agama ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi pada hari ini. Misalnya, kewilayahan sama, ikatan sejarah sama,
ideologinya sama, kemudian identitasnya sama, negaranya sama, walaupun pastinya teman-teman di partai Islam lebih bisa bahasa Arab dibandingkan dengan partai-partai nasionalis. Sederhana aja. Juga mas, pembeda itu rezekinya. Jadi saya ingin mengatakan secara lugas bahwa sebenarnya perdebatan itu sudah tidak terlalu relevan lagi. Hanya memang harus diakui perdebatan itu selalu muncul kalau mau pemilu. Karena apa? Masing-masing memiliki segmentasi pemilih yang loyal. PDI Perjuangan mempunyai segmentasi, P3 sebagai partai lama mempunyai segmentasi, tetapi di luar itu sebenarnya tidak terlalu menjadi signifikan kembali. Bahkan saya harus mengatakan teman-teman di partai agama perilakunya seringkali nanti kalau jauh saya kritik. Saya ada pernah ketemu sama ketua umum partai, saya tidak sebutkan. Dia ada di salon, dia ketua umum partai agama, lagi manikur, pedikur, lagi nyalon rambutnya. Yang nyalon ini, yang pegang ini perempuan ini. Enggak ada tuh partai-partai yang agamisnya sama sekali. Enggak ada semua. Dan ini di publik gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak. Kalau PDI nggak apa-apa. Kalau PDI ya itu santai-santai aja. Ada satu ini supaya tidak terlalu serius mengenai poligami. Kalau di PDI itu niatnya besar, keberaniannya kecil poligami. Tetapi di partai-partai agama mungkin karena ada ayat-ayat yang dia bisa pegang. Saya nggak tahu apakah sahabat saya Bursa Sarudin masih poligami juga. Nggak berani. Nggak berani. Saudara-saudara sekalian, mengenai ancaman terhadap nasionalisme itu ancamannya bisa berbagai hal. Yang mengikis nasionalisme itu biasanya lebih datang dari orang-orang yang mengusung jargon-jargon nasionalisme. Misalnya terhadap tindak pidana korupsi. Partai yang mengusung nasionalisme yang terlalu keras, kemudian katakanlah ada kadernya terlibat dalam tindak pidana korupsi, itu akan sangat gampang dihantam karena dianggap tidak nasionalisme. Ya partai agama juga bisa seperti itu juga. Nah, perilaku mementingkan diri sendiri, kelompok daerah, kemudian terlalu elitis, sentralistis, lunturnya identitas, kemudian kehilangan warna kebangsaan nasionalnya, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Yang lebih menyedihkan sekarang ini, kalau mau pemilu, nasionalisme itu disakramkan sebagai bagian dari proses jualan kepada konstituen, bahkan melebihi nilai-nilai agama dan nilai-nilai kehidupan kemanusiaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks sekarang perdebatan mengenai nasionalisme itu harusnya tidak menjadi perdebatan yang lebih kepada implementasi yang sehari-hari di masyarakat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perdebatan untuk menguatkan kebangsaan dan jati diri bangsa. Orang melihat apa yang dilakukan oleh Soekarno sebagai founding father mengenai nation and character building. Sekarang ini kalau harus diakui, Indonesia pada posisi di mana mengenai nation and character building. Seringkali orang Indonesia kehilangan identitas keindonesiaan. Sekarang ini banyak para pemikir yang sebenarnya belum pernah bersentuhan secara langsung dengan keindonesiaan, karena dia lahir besar di luar Indonesia, tetapi karena kesempatan dia lebih pintar, networking lebih bagus, dia mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam kekuasaan. Bahkan ada yang kemudian beberapa yang mau mencalonkan sebagai calon presiden pada tahun 2014, kemudian bergaya-gaya yang dekat dengan rakyatnya. Kalau kita lihat gesturnya tidak bisa nyambung. Gesturnya tidak bisa nyambung gitu ya. Belum saya ngomong, saya nggak pernah ngomong. Gesturnya nggak pernah nyambung. Karena dia tidak mendapatkan, tidak dibesarkan
dalam alam, situasi, tempaan, kondisi sebagai orang Indonesia sepenuhnya. Walaupun saya tidak ingin mengatakan bahwa dia bukan orang Indonesia, bukan. Tetapi nasionalisme itu selalu sebenarnya ada rootnya, ada akarnya yang tumbuh besar, dikembangkan dari dimana dia berada. Yang berikutnya yang saya katakan sebenarnya nasionalisme dan demokrasi. Apapun tentang nasionalisme ini, ujungnya demokrasi itu apa sih? Tujuannya apa? Memberikan apa? Yang pertama tentunya memberikan keadilan bersama. Apakah sekarang ini keadilan itu sudah ada pada semuanya dan sama? Pasti dengan singkat kita ingin mengatakan enggak. Adil itu bagi orang yang mempunyai leverage, punya kekuasaan, punya kewenangan, punya ini dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua adalah pemerataan untuk semuanya, equality. Ya, kita harus lihat dalam sistem yang seperti ini, sistem ekonomi yang seperti ini, disparitas kaya miskinnya, jenjangnya semakin lebar. Yang ketiga mengenai apakah keputusan kita sudah melibatkan semua stakeholder dengan musyawarah dan mufakat. Ya, kita seringkali sekarang ini terjebak pada keputusan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kemudian pembangunan yang berkesinambungan atau continuity. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin terlalu panjang mengambil di sini. Saya ingin bagian yang terakhir, yaitu mengenai apa sih yang esensi dari demokrasi yang kita bangun. Ini kan pertanyaan mendasar dari teman-teman di Perhimpunan Gerakan Keadilan. Apakah sih yang, bagaimana masa depan keadilan itu ada? Farid Zakaria dalam bukunya mengatakan begini, udahlah, sebagus apapun demokrasi itu, kalau tidak bisa memberikan prosperity ataupun kesejahteraan bagi umatnya atau bagi masyarakatnya, maka demokrasi itu hanya akan menjadi aksesoris dari sebuah proses kehidupan berpolitik. Nah, kalau kita lihat apakah demokrasi yang kita jalankan itu sudah pada demokrasi substansial ataukah masih demokrasi prosedural? Secara gampang kita melihat kita masih sekedar menjalankan prosedur. Bahkan persengketaan pilkada yang dengan data fakta yang sudah jelas sekarang ini hampir tidak ada proses sengketa pilkada yang dibatalkan orang karena money politik. Jadi orang didiskualifikasi karena money politik. Yang ada adalah pengulangan di beberapa TPS dan sebagainya. Maka ada 3 pertanyaan mendasar tentang politik, sosial, dan ekonomi. Secara politik saya harus mengatakan Indonesia sudah mengalami proses pendewasaan. Pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden menunjukkan kepada kita sudah mengalami proses pendewasaan. Kalau kita berkaca hari ini pada membandingkan dengan kondisi di Mesir, bagaimana pertentangan antara partai pemerintah, Ikhwanul Muslim, dengan partai di luar pemerintahan, yang mereka berdua sebenarnya perbedaannya pada waktu pemilu presiden sangat tipis, tetapi karena ada keinginan kelompok tertentu yang segera merubah konstitusi, sementara dianggap belum memberikan perbaikan bagi masyarakatnya, ada perlawanan dari masyarakatnya, militer turun tangan sehingga sekarang terjadi kekacauan dan orang belum tahu bagaimana proses penyelesaiannya ada sampai hari ini. Kita belajar dari Turki. Menurut saya proses demokrasi kita sekarang ini menjadi role model dunia. Karena apa? Kalau kita lihat, kita buka dokumen-dokumen di perguruan tinggi dunia sekarang ini, selalu sebagai role model itu Indonesia. Karena dianggap sebagai negara Islam, berdemokrasi, multikultur, multi etnis, negara kepulauan, tetapi berdemokrasi bisa berjalan dengan baik. Secara politik demokrasi kita mengalami pendewasaan. Secara sosial, kos dari demokrasi sendiri juga belum terlalu tinggi, bahwa adalah perbedaan kemudian bakar-bakar, tapi tidak pernah kemudian ini memberikan dampak yang berkepanjangan. Nah, yang esensi adalah apakah demokrasi ini sudah memberikan perbaikan ekonomi kita.
Kalau kita bercermin pada proses 98 setelah reformasi, saya harus mengatakan bahwa sebenarnya ekonomi kita mengalami perbaikan. Tetapi bangsa ini juga lagi, mulutnya itu lagi gampang untuk dikeluarkan, sehingga gampang untuk berolok-olok terhadap dirinya. Saudara-saudara sekalian, saya partai di luar pemerintahan. Tetapi saya harus mengatakan secara terbuka, performa pemerintahan ini di luar negeri itu lebih dihargai daripada di dalam negeri. Bahkan ketika G20 di Hawaii, lagunya Pak SBY itu diputar sebagai lagu yang diperdengarkan. Karena satu-satunya presiden yang bisa membuat lagu. Coba di Indonesia, udah mau lagunya diputar itu, selalu ada sinisme. Datang dari mana saja. Sebagai contoh, ini contoh yang sangat ekstrim sekali. Ketika beliau dan rombongan mengunjungi gempa Merapi, malamnya kemudian bawa gitar dan buku dan teman-temannya di tenda. Yang menjadi sorotan publik Indonesia itu apa? Nyanyinya, gitarnya, bukan empatinya, kepeduliannya terhadap itu. Jadi, yang menurut saya inilah bagian dari proses pendewasaan. Kalau saya ngomong seperti ini kan saya sah. Saya bukan bermaksud memuji kepada pemerintah ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita terjebak pada mengolok-olok diri sendiri yang terlalu berkepanjangan, dan sudah waktunya pertarungan itu dimulai dengan pertarungan gagasan untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik. Bung Bursa dan rekan-rekan sekalian, nanti saya akan bagikan ini kepada teman-teman sekalian untuk menjadi referensi memperkaya kita semua. Nah, dua bagian yang terakhir adalah mengenai apa yang menjadi persoalan utama atau menjadi concern utama kita ke depan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nasionalisme ini. Yang pertama adalah modal politik kita yang sudah cukup bagus ini harusnya kita rawat bersama. Kita harus mulai melakukan penyederhanaan partai politik, sehingga semua orang sekarang ini jangan kemudian memberikan kebebasan kepada sahabat berpolitiknya itu untuk tidak terbatasi. Proses penyederhanaan partai politik salah satunya adalah ya udahlah, partai yang kalah dalam pemilu legislatif udahlah, nggak perlu kemudian membentuk partai baru, menambah ini dan itu dan sebagainya. Maka jangan-jangan salah satu pandangan Bursa kemudian membentuk perhimpunan gerakan keadilan ini karena dia sudah jenuh membuat partai politik dan kalah terus. Dia kan gabung-gabung juga kesana kemari. Ini mengantisipasi pidato PKS intinya. Nah, gerakan seperti ini memberikan proses pencerahan secara wawasan kebangsaan dan sebagainya. Menurut saya sekarang ini lebih mempunyai value. Teman-teman sekalian, saya harus menyampaikan secara terbuka. Kebetulan disertasi saya adalah mengenai pemilu legislatif. Nanti saya akan kirim ke Bang Bursa mengenai disertasi saya. Dalam pemilu legislatif kemarin, partai yang masih mempunyai ideologi dan gerakan di lapangannya dekat dengan ideologinya, saya harus katakan sebenarnya tinggal 2 partai. Saya nggak enak ada Pak Lukman menyebut partainya. Tetapi tinggal 2 partai ini yang antara ideologi dan pelaksanaan di lapangan itu ada kedekatan. Sekarang ini yang terjadi adalah pragmatisme politik yang sungguh sangat berlebihan. Persoalan yang kedua mengenai ekonomi tadi sudah saya jelaskan, mengenai sosial. Nah, saya langsung pada bagian yang terakhir mengenai demokrasi itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, esensi paling utama demokrasi seperti yang saya katakan tadi harus memberikan freedom, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, memberikan akses yang sama secara ekonomi, memberikan kesempatan yang sama adil makmur kepada semuanya. Tetapi saya harus katakan, sekarang ini apakah demokrasi kita sudah seperti itu? Atau jangan-jangan demokrasi kita dibajak oleh orang dengan modal yang lebih kuat?
teman-teman yang menjadi aktivis kalau menjadi calon anggota legislatif dibandingkan dengan orang yang tidak pernah aktif sama sekali, tetapi dia mempunyai modal kapital, saya harus mengatakan dengan jujur, orang yang mempunyai modal kapital itu akan jadi dibandingkan teman-teman yang sudah aktif di gerakan PMII, HMI, sampai berebut MPO atau bukan gitu ya, nggak bermaksud nyindir, PMII dan sebagainya, dibandingkan dengan seseorang yang nggak pernah baca ADART partai, dia akan bisa jadi. Pemilu tahun 2009 telah membuktikan, dan menurut saya pemilu tahun 2014 ini akan lebih parah dan biaya politiknya akan menjadi lebih besar. Kalau ada orang mengatakan saya habis di pemilu legislatif di bawah 200 juta, terus terang saya harus mengatakan sebenarnya bohong. Kalau Mas Tom berapa, Mas? Kalau dia sudah ada jaringan yang nggak duit lagi. Ya, tetapi tetap di atas 200 juta. Tetap di atas 200. Dia udah ada pendukung, kayak saya ada pendukung. Cuma harus kerja. Yang berikutnya adalah demokrasi politik yang kita bangun sekarang ini. Seperti yang saya katakan tadi, proses membangun sistem building, penyederhanaan partai politik, mempermudah pencalonan pilpres dan juga pilkada, dan bahkan saya berpikir yang namanya pilkada itu, dulu saya termasuk yang menentang pilkada gubernur itu pilihan, harus pilihan langsung. Tetapi dengan luas wilayah dan sebagainya, secara pemilihan langsung tidak efisien, biaya besar, dan selalu yang menjadi pemenang paling kuat adalah incumbent. Karena apa? Sebenarnya incumbent itu 5 tahun dia sudah kampanye. Kalau incumbent kalah dan gagal, itu sebenarnya secara terbuka saya mengatakan incumbent yang keterlaluan. Benar, keterlaluan. Incumbent itu tiap bulan bisa berkampanye, membagi dana ini itu, bansos, jasmas dan sebagainya kepada lurah, rakyat dan sebagainya. Maka rakyat sebenarnya memberikan hukuman kepada incumbent yang tidak jadi, bukan karena mereka tidak turun, bukan mereka tidak cinta kepada rakyatnya, lebih pada persoalan-persoalan yang sederhana berkaitan dengan arogan, cara komunikasi yang tidak baik, menyepelekan rakyat, yang begitu-begitu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Bang Musa dan teman-teman sekalian, sekali lagi refleksi 68 tahun ini menurut saya tema yang sangat tepat. Maka saya mohon maaf Pak Lukman agak mengambil waktu banyak, karena saya memang mempersiapkan betul untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Bagian dari kebesaran saya secara pribadi melihat persoalan kita, negara yang diberikan modal sosial, modal kapital yang luar biasa ini, punya demokrasi, punya penduduk yang begitu loyal kepada pemimpinnya, tetapi sampai hari ini harus diakui kita belum maksimum memberikan demokrasi itu untuk masyarakat dan untuk bangsanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.